Hello my students, primary 5. Now we are going to study about maths. In this year, we have 5 dance. The first dance is fractions. Have you ever heard about fractions? I think in primary 4 you have learned about fractions. It's about additions, subtracting, multiplying, and also division. Dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pecahan, yang mana pecahan ini dibagi menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama halnya dengan matematika, di dalam maths juga cara mengerjakannya sama. Nah, untuk itu, perhatikan dengan baik. Miss akan memberikan sebuah penjelasan tentang fractions. Bayangkan ada sebuah makanan berbentuk kotak seperti ini. Satu makanan ini akan dibagikan kepada beberapa orang. Misalkan kita bagi menjadi 8 karena ada 8 anak yang akan mendapatkan masing-masing potongan dari makanan ini dengan ukuran yang sama. Nah, saat ini kita bisa melihat bahwasannya makanan yang satu utuh tadi dibagi menjadi 8 potongan yang sama bagian dan akan diberikan kepada 8 anak dengan jumlah ukuran yang sama. Nah, pada penjumlahan pecahan atau additions of fractions, kita hanya menjumlahkan yang terpecah-pecahnya saja. Misalkan 1/2 ditambah 1/2, artinya setengah ditambah setengah menjadi 1. Tapi kalau di dalam pengurangan, apa yang ada ini akan berkurang perbagiannya. Misalkan ada 8 potongan makanan, ketika dikurangkan atau dimakan oleh 2 anak, ambil 1, sisa 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dalam pengurangan akan semakin berkurang jika jumlah dan ukurannya sama. Bagaimana jika berbeda? Tentu caranya akan berbeda pula. Nah, saat ini Miss akan menjelaskan perbagian-bagian. Anak-anak boleh lihat di dalam bukumu Math Student Book, itu kita mulai dari halaman 8. Kita bisa melihat di sini ada objects around us, ada orang yang bekerja di bangunan dan juga ada keluarga di dapur. Nah, mereka ini sedang mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hidup ini semua bagian itu harus mengambil bagiannya supaya pekerjaan itu dapat terselesaikan. Apa hubungannya dengan fraction, Miss? Apa hubungannya dengan pecahan? Tentunya ketika mereka mengerjakan ini, mereka harus tahu bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagikan pecahan sehingga mereka bisa mendapatkan hasil sesuai yang mereka inginkan. Jika kamu memiliki cita-cita menjadi arsitek, kamu harus benar-benar menguasai ilmu ini. Jika kamu juga bercita-cita menjadi dokter, kamu juga harus tahu bagian ini, karena pada saat kamu melakukan operasi, kamu akan menggunakan perhitungan ini. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Cita-cita yang kamu inginkan tentu akan menggunakan rumus ini paling sedikit di dalam pekerjaanmu. Untuk itu, kamu harus membuat di dalam dirimu bahwa aku harus bisa mengerjakan fraction. Aku harus bisa mengerjakan pecahan. Oke anak-anak? Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana supaya anak-anak bisa menjumlahkan pecahan, mengurangkan pecahan, mengalikan pecahan, dan membagikan pecahan. That is our learning objectives. Addition fractions, subtracting fractions,
multiplying fractions, and dividing fractions. Alright? Let us start from page number 10. How do we add fractions with the same denominators like 2/4, 5, and 3/5? Baiklah anak-anak, saat ini Miss akan menjelaskan bagaimana untuk mengerjakannya. Nah, Miss buat di sini contohnya. 2/5 plus 3/5. For the first step, you must know denominators atau penyebutnya. Di dalam bahasa Inggris, Miss akan menuliskan seperti ini ya. Ini misalkan 1/8. Ini disebut numerator. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bilang. Dan ini angka 8 disebut denominator, penyebut. Ketika menjumlahkan pecahan dan mengurangkan pecahan, kita harus memperhatikan apakah penyebutnya sama atau tidak. Di dalam soal ini ada 5. Tentu penyebutnya sama. If the denominator is same, we can calculate the numerator. Karena ini memiliki penyebut yang sama, maka kita dapat menghitung pembilangan. Karena sama-sama per 5, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 per 5. Kalau kita hitung 2 tambah 3 sama dengan 5 dibagi 5 dibagi 5, ada 5 potong makanan dibagi 5 orang, maka masing-masing akan mendapatkan 1 bagian yang sama. Karena 5 dibagi 5 adalah 1. Oke. Kemudian, bagaimana jika denominatorsnya berbeda, Miss? Oke. How can we add fractions which have different denominators? For example, for the first step, in addition fractions and also subtraction fractions. Untuk langkah yang pertama dalam penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan, yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya, denominator, apakah sama atau tidak. Di dalam soal ini penyebutnya 7, penyebutnya 14, berbeda, maka kita samakan dulu. Bagaimana caranya, Miss? Ada yang tahu? Yakin banyak yang tahu, tapi Miss akan mengingatkan kembali. Caranya adalah untuk penyebut ini kita cari angka yang merupakan kelipatan dari mereka. Contoh, 7 dan 14. Apakah 7 kelipatan dari 14? Tidak. Apakah 14 kelipatan dari 7? Iya. Apakah 14 kelipatan dari 14? Iya. Dalam arti sehari-hari kita menyebutnya sebagai KPK, kelipatan persatuan terkecil. Nah, untuk itu semua penyebutnya kita ganti menjadi angka yang sama, menjadi angka 14. Bagaimana caranya, Miss? Kita tuliskan dulu per 14 ditambah per 14 sama dengan. Nah, anak-anak perhatikan, Miss tidak menulis stepnya, tapi kamu harus perhatikan langkahnya. 14 dari 7 menjadi 14. Bagaimana caranya? 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 ini kalikan ke 4. 2 kali 4 berarti 8. Oke. Kemudian ini 14. Karena angkanya sama, maka pembilangnya juga sama. Maka dapat kita tuliskan 8 tambah 9 per 14 sama dengan 17 per 14. Sampai di sini, Miss akan menuliskan caranya yang tadi supaya kamu lebih paham bagaimana cara menjadikannya. Misalkan ini 4 per 7 sama dengan 14. Langkah pertamanya adalah 14 bagi 7. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 ini, 2 yang tadi dikalikan ke
2 dikali 4 sama dengan 8. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 2. Sekarang coba kita kerjakan halaman 10 nomor 1 sampai nomor 2. Alright students, look at your student book, page number 10, number 1 and number 2. But remember, the first step to add fractions is you must see denominators. Langkah pertama untuk menjumlahkan pecahan adalah perhatikan penyebutnya, denominator, penyebutnya. Nah, coba kita cek nomor 1A. Di dalam soal, kamu boleh lihat di penuh supaya lebih cepat. 3/4 dan 1/4. In English, repeat after me. 3/4 plus 1/4 equals, look at denominators is 4 and 4. It means denominators is same. So we can add numerator. 3 plus 1 plus 1, 3 plus 1 over 4 equals 3 plus 1 is 4 over 4. 4 over 4 is 1. In Indonesia, 3/4 dengan 1/4. Kita perhatikan penyebutnya dulu. Penyebut di sini sama-sama 4. Jika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilangnya ada 3 dan 1. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 1/4. Penyebutnya tetap 4, seperti yang tertulis di soal. 3 tambah 1 sama dengan 4/4. Begitu juga dengan bagian B. 4/5 tambah 2/5. Perhatikan, step pertama apa Miss bilang? Perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya 5, penyebutnya 5. Maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Pembilang di sini adalah 4 dan 2. 4 tambah 2/5 sama dengan 5. In English, repeat after me. How to read this one? 4/5 plus 2/5 equals 4 plus 2/5 equals 6/5. Alright, next. Untuk nomor 2, ini sedikit berbeda. It's different with the number 1. For example, for digit, 2/3 plus 7/50 equals. Look at denominators is different. This is 3 and this is 15. Okay? Kita perhatikan di sini penyebutnya 3 dan 15. Maka ketika penyebutnya berbeda, maka kita harus menggantikannya ke dalam KPK. Artinya kita harus menemukan angka yang sama dan masuk dalam kelipatan mereka berdua. Contoh, apakah 3 merupakan kelipatan dari 15? Tidak. Apakah 15 kelipatan dari 3? Iya. Apakah 15 kelipatan dari 15? Iya. Pertama, cari dulu angka dari yang 2 itu apakah ada yang bisa ditemukan. Nah, untuk kali ini kita melihat 3 dan 15, maka kita samakan penyebutnya menjadi 15. Nah, di sini 15 dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan ini tetap karena angkanya 7/15, 7/15. So, denominators is 15 and 15. So we can calculate the numerator. 10 plus 7. 10 plus 7 over 15 equals 17/15. Alright? For B, 5/9 plus 5/6 equals, to add that denominators. Step 1 is find and look at denominators. Is the same or different? Because it is different, we must make it in the same number. For 9 and 6, we can make it in the same number to be 18. Alright? Mengapa begitu, Miss? Karena
di dalam kelipatan 9, kalau kita hitungkan 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 sama dengan 18, ada angka 18. Dan angka 6 juga ada angka yang sama dengan angka 9, 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi ada angka 18 di dalam kelipatan 9 dan kelipatan 6. Maka itu yang menjadi KPK-nya. Mungkin kamu sudah belajar di kelas 4, tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, 9 dan 6 kita buat menjadi 18. Kita cek di sini. Seperti langkah ini, perhatikan apa yang perlu kita lihat. Lihat di sini. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Ingat, 2 dikali. Setelah itu dikali ke 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka kita tuliskan di sini 10. Kemudian 18 di sini. Kita bagi ke 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Makanya 15 per 18. 10 tambah 15 sama dengan 25 per 18. Oke, bagian C. 1 per 8 tambah 3 per 24. Oke, 1 over 8 plus 3 over 24 equals 24 and 8. We can make them in the same denominators. And I think all of you know that 24 can be divided by 8. So we make it in 24. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 1 equals 3. Once again, 24 divided by 8 is 3. Times 1 is 3. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. And this is same. 3 over 24. So, because the denominator is same, we can calculate the numerator. Kita dapat menjumlahkan pembilangan karena bentuknya sudah sama. 3 tambah 3 sama dengan 6 per 24. 6 over 24. 40. 7 over 9 plus 6 over 18. Ketika Miss mengucapkannya dalam bahasa Inggris, upayakan kamu juga mengucapkannya dalam bahasa Inggris, karena walaupun Miss tidak bisa melihat, itu untuk melatihmu dalam speaking, untuk melatihmu mengingat vocabulary, bahwasanya ada yang kamu dapatkan di dalam maths. Bukan hanya penyelesaian soalnya, tapi juga kamu harus belajar bagaimana membacanya. Jangan malu-malu, karena kamu bisa memutar kembali video ini ketika kamu mulai merasa aku kurang pas di sini, Miss. Putar lagi video di sini ya. Oke? Ada 9, ada 18. Nah, kita harus ingat langkah pertama, perhatikan penyebutnya. 9 dan 18 itu berbeda, maka kita buat ke dalam angka yang sama. Miss percaya kalian semua tahu bahwa kelipatan dari 9 ada angka 18, jadi kita ganti menjadi per 18. Nah, coba di sini Miss mengajak kalian lagi. 18 divided by 9 is 2. 2 times 7 is 4. And 18 divided by 9 is 2. 2 times 7 equals 14. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Ditambah 6 per 18. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangan. 14 tambah 6 per 18 sama dengan 20 per 18. Demikian penjelasan dari Miss. Ingat, untuk penjumlahan pecahan, perhatikan terlebih dahulu step 1, yaitu denominators. Coba sebutkan denominator. Penyebut. Kalau penyebutnya sama, kamu tinggal menjumlahkan pembilangan. Dalam bahasa Inggris, numerator. Sekali lagi, numerator. Nah, kemudian kalau denominatornya berbeda, penyebutnya berbeda, maka kamu harus
mengubahnya terlebih dahulu ke dalam angka yang sama. Dalam bahasa Indonesia disebut KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ada angka yang merupakan perkalian dari kedua penunjuk yang berbeda tersebut. Terima kasih.